Hai teman-teman, teman-teman di Sabtu Ceria Taman Tiara. Cici rindu supaya anak-anak ya, walaupun kita tutup sementara, tapi kita tidak bisa membiarkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan ya, karena kita menghadapi dunia kita butuh firman, kita butuh Tuhan benar-benar ya. Apalagi kita menghadapi masalah yang aneh-aneh ya, kabar yang macam-macam, ada virus corona, sekolah diliburkan dan akhirnya sekolah di rumah kan ya, dan bahan makanan pada habis ya, karena beli-beli, karena penuh ketakutan jangan-jangan gimana kalau takut tutup semuanya ekonominya lama, gimana kita nantinya. Tapi kita bersama Tuhan, kita bisa melewati segalanya ya. Ingat nggak prapaksa ini? Yang pertama temanya takut akan melihat kelemahan kita. Semoga teman-teman masih ingat ya. Kedua, takut akan menghadapi masalah ya. Yang minggu kemarin Natasha sharingin takut akan misteri. Dan ya kita jangan takut lihat kehidupan kita yang pasti dulunya buruk, tapi Tuhan bisa buat untuk kebaikan kita, untuk memulihkan Tuhan ya. Minggu ini Sabtu ini kita Cici mau bahas fear of death. Tapinya fear of death, takut akan kematian. Tapi Cici percaya anak-anak udah percaya Tuhan Yesus, dan bulan lalu anak-anak bilang kita nggak takut akan kematian karena Tuhan Yesus sudah menebus kita ya, bersyukur. Dan judulnya kabar buruk ya, tapi kita bisa lihat Tuhan bekerja luar biasa ya. Jadi sebelum kita sharing, kita doa dulu. Tuhan Yesus, saya begitu terbatas, pembicaraan saya terbatas, tapi Roh Kudus ya Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas ya Tuhan. Sekalipun Taman Tiara diberhentikan sementara, tapi Roh Kudus lebih tidak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan rindukan untuk mengerti bagi kita semuanya ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, saya supaya bisa bicara dengan jelas. Allah terus mimpin anak-anak ini ya Tuhan, supaya menghidupi firman yang Tuhan rindukan untuk berbicara kepada anak-anak ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Ya Tuhan, walaupun kami tempat berbeda Tuhan, tapi Roh Kudus bekerja agar firman itu begitu hidup dan bisa menghadapi dunia ini bersama Tuhan. Kami butuh Tuhan ya Tuhan. Berkati anak-anak ya Tuhan, biar anak-anak ya Tuhan mau dengar akan firman Tuhan, jauhkan dari serangan iblis ya Tuhan yang mengganggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pernah gak kita lihat anak yang mau mati karena sakit keras? Ya, kita bayangkan pada suatu hari seorang anak hampir mati. Ambulans segera datang, langsung dibawa ke UGD, rumah sakit. Ternyata rumah sakit penuh sekali. Banyak pasien dari luar kota menunggu di halaman rumah sakit. Tak bisa masuk. Kenapa? Banyak orang yang kekurangan biaya, dokternya udah penuh, susternya kelabakan ngurus pasien. Ya, gimana tegangnya orang tua tentang anak itu? Enggak, anak itu hampir mati dan penanganan dokter juga belum ada. Karena banyak pasien yang urgent, yang penting. Ya, sungguh deg-degan kan ya, sebagai orang tua pasti pengen sekali dokter cepat-cepat datang untuk menangani. Ya, inilah yang dirasakan oleh seorang yang bernama Yairus, yang ada di Alkitab. Bagaimana rasanya anaknya mau meninggal, tapi tidak ada yang bisa menolong. Tapi dia tahu Yesus bisa menyembuhkan dari segala penyakit. Siapa Yairus? Yairus itu seorang kepala rumah ibadat di zaman Yesus melayani. Yesus sering mengajar di rumah-rumah ibadat, dan Yesus terkenal dengan guru yang luar biasa, perkataan yang penuh kuasa.
dan bisa menyembuhkan banyak orang dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Yuk kita lihat teman-teman di Markus pasal 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Yaitu Yesus ya. Siapa ya orang-orang itu yang mengerumuni dia? Ya, orang-orang yang mencari Yesus. Ada kepentingan mereka. Kepentingan mereka macam-macam. Ada yang ingin benar-benar mendengarkan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Dan ada juga orang yang membawa orang yang berbagai penyakit. Dan ada orangnya juga yang hanya mau lihat-lihat apa sih Tuhan Yesus yang lakukan. Ada juga mau mencobai Tuhan Yesus. Banyak sekali kepentingan mereka ini. Termasuk Yairus. Juga ada kepentingannya. Tentang anaknya yang hampir mati. Yairus juga gelisah. Menunggu-nunggu Yesus tidak tiba-tiba di kota itu. Yesus baru saja habis pelayanan di Gerasa. Sedang ia berada di tepi danau. Yairus tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya yang letakkan tanganmu atasnya, supaya selamat dan tetap hidup. Yairus itu orang yang terpandang. Soalnya dia kepala rumah ibadat. Tapi sebaliknya, Yesus bukan nabi, bukan rabi yang resmi, dan terkenal dengan anak tukang kayu waktu itu. Tapi Yesuslah sebenarnya adalah Tuhan. Tapi dengan kerendahan hati, Yairus mau menundukkan diri, merendahkan diri untuk meminta dengan sangat sampai dia sujud ke depan kaki Yesus. Di dalam kerumunan orang, reputasi Yairus menjadi turun. Tapi Yesus memperhatikan Yairus dan pergi bersama-sama ke rumah itu. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, yaitu Yesus, dan berdesak-desakan di dekat Yesus. Wah, bayangin ya, kalau begitu rasanya hati Yairus. Gak bisa cepet-cepet lari dengan Yesus, karena banyak orang dan banyak kepentingan. Ada juga di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, begitulah menjadikan perempuan ini. Udah sakit pendarahan, sudah habis segalanya. Dan yang makin buruknya bukan hanya itu saja. Kita bisa lihat di Imamat 15 ayat 25. Kalau hukum perempuan orang Yahudi yang mengalami pendarahan itu sesuatu yang najis. Jadi bayangin, perempuan ini dianggap najis. Kalau suaminya mendekati perempuan ini, suaminya jadi najis. Dan segala sesuatu yang kena pada perempuan ini megang apa, segala sesuatu jadi najis. Dan selama 12 tahun perempuan ini tidak bisa masuk rumah ibadat. Kita bisa lihat di Imamat 15 ayat 31. Ya bayangin, selama 12 tahun perempuan ini betapa kesepiannya. Dan merasa dirinya najis. Tidak layak di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, perempuan ini. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, perempuan ini mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini menginginkan kesembuhan sampai nekat mau bertemu Tuhan Yesus. Dia diam-diam di tengah-tengah orang banyak itu. Sebenarnya perempuan ini merasa bersalah. Kehadiran perempuan ini di tengah-tengah orang berdesak-desakan menyesakan banyak orang-orang itu. Begitu tidak layak untuk bertemu dengan Yesus yang mulia itu. Dalam hati perempuan ini, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya
dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Yoris semakin resah. Aduh, Yesus masih berlama-lama mencari siapa yang menjamah jubah Tuhan Yesus, sedangkan anaknya hampir mati. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu kan? Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Kita mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya, coba bayangin bagaimana sulitnya perempuan ini untuk memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus di tengah banyak banyak orang dan berdesak-desakan itu. Perempuan ini takut dengan gemetar. Perempuan ini tahu bahwa dirinya begitu najis, dan di tengah banyak orang bisa menajiskan banyak orang di sekelilingnya yang berdesak-desakan. Dan menurut peraturan hukum Taurat, jadi orang yang di sekitarnya bahwa perempuan ini begitu najis. Menurut hukum Taurat di Imamat 15 ayat 28-29, kalau sudah tahir, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu baru ia menjadi tahir. Berarti perempuan ini menajiskan banyak orang. Dan harus membawa korban penghapusan dosa, korban bakaran untuk pendampingan di hadapan Tuhan. Ya banyak orang menjauhi perempuan ini yang najis. Kenajisannya kelihatan kepada banyak orang. Tetapi melalui keberanian perempuan ini bisa bersaksi bagi Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dirinya. Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib yang lain. Maka katanya kepada perempuan ini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tuhan Yesus juga menyembuhkan hati perempuan ini yang begitu kesepian. Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku," perempuan yang spesial di hati Tuhan Yesus, yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus dengan banyak orang berdesak-desakan yang punya kepentingan. Tapi Tuhan Yesus memilih perempuan ini. Orang-orang menghindar, tapi Tuhan Yesus menerima perempuan ini menjadi anaknya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, yaitu Yairus, dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Wah, gimana perasaan Yairus? Harapannya hampir habis. Coba kalau kita memposisikan diri sebagai Yairus, mungkin kita berkata-kata, gara-gara perempuan itu Tuhan Yesus terhamba. Gara-gara orang banyak itu yang ada maksud segala macam, jadi tidak bisa bertemu dengan anakku. Tuhan Yesus, kenapa sih berlambat-lambat? Orang dari keluarga, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Wah, perkataan ini menjatuhkan lagi mental dari Yairus. Mereka belum tahu seberapa besar kuasa Tuhan Yesus yang dapat melakukan segala sesuatu. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu waktunya terbaik supaya menyatakan bahwa Yesus yang berkuasa membangkitkan orang. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tiba di rumah ibadat. Di sana dilihatnya orang-orang ribut, nangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk,
yaitu Yesus, Yesus berkata kepada mereka, "Kenapa kamu ribut? Kenapa kamu nangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Setelah berduka, mereka menertawakan dia. Menertawakan dia dalam arti meremehkan Tuhan Yesus. Lalu mereka mengusir semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus, masuk ke rumah anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Ya, ini waktunya Tuhan. Sekalipun menurut manusia itu terlambat, Yairus dan murid-muridnya yang Tuhan pilih menyaksikan banyak apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib, dan juga melihat anak Yairus dibangkitkan. Yairus juga bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menerima orang yang terpandang dan menerima yang tidak berharga di mata masyarakat. Orang yang meremehkan Tuhan Yesus tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang dari kematian, karena mereka diusir oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, mari renungkan. Orang yang seperti apakah kita? Seperti orang yang menafikan Tuhan Yesus? Mungkin kita tidak tertawa, tapi kadang-kadang kita meremehkan kuasa Tuhan Yesus. Atau kita benar-benar sujud merendahkan diri kepada Tuhan untuk meminta pertolongan seperti Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan. Siapakah diri kita? Seperti apakah diri kita? Selanjutnya, pada saat genting, percayakah kepada Tuhan Yesus? Pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan ada berkat yang lebih lagi untuk melihat kuasa Tuhan lebih daripada yang kita pikirkan. Yang ketiga, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang dari kematian. Tapi Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Apakah kita bisa dibangkitkan? Ya, waktu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengaku dari mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan kita, dan Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus untuk menuntun kita menghadapi dunia ini. Waktu tubuh kita mati, kita seperti anak Yairus, kita tidur. Dan kita dibangkitkan waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Percayakah kamu dengan kebenaran ini? Apakah kamu masih takut akan kematian? Tuliskan, teman-teman, melalui buku yang Cici sudah titipkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu.